Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Solikah, NIREM 0301190094, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang penerapan metode pemberdayaan dalam penyuluhan pertanian untuk studi kasus di Desa Gempol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya dalam pemberdayaan masyarakat ini kita memerlukan metode-metode yang harus kita terapkan. Nah, salah satu metode yang nantinya kita gunakan itu adalah dengan menggunakan alat PRA. Alat PRA ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang nantinya kita gunakan untuk mengetahui potensi, masalah, maupun keadaan desa kita. Sesuai dengan hasil pengumpulan data menggunakan alat PRA yang di Desa Gempol itu didapatkan bahwasanya keadaan dan potensi serta masalah yang di Desa Gempol. Untuk keadaan dan potensinya itu, yang pertama jumlah penduduknya 2.443 jiwa. Kemudian untuk luas lahan pertanian yang dimiliki itu cukup luas, yaitu sekitar 215,2 hektar. Kemudian untuk komoditas unggulan yang ada di Desa Gempol itu ada padi, tembakau, bawang merah. Kemudian untuk hewan ternak yang sering diternak oleh petani-petani atau warga di Desa Gempol itu ada sapi, kambing, ayam, bebek. Kemudian untuk kelembagaan taninya itu di Desa Gempol juga sudah terbentuk. Kelembagaan taninya ada 4 kelompok tani dan 1 gapoktan. Nah, untuk kelompok taninya ini nama-namanya ada kelompok tani Rukun Santoso, kelompok tani Rukun Abadi, kelompok tani Rukun Makmur, dan kelompok tani Rukun Widodo. Sedangkan untuk nama gapoktannya ini di Desa Gempol adalah Gapoktan Tani Bahagia. Jadi untuk mengetahui kondisi yang ada di Desa Gempol itu kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan alat PRA. Kemudian juga teman-teman, berdasarkan hasil identifikasi ditemukan juga beberapa masalah yang dihadapi petani, yang sering dihadapi oleh petani di Desa Gempol itu adalah yang pertama, sebagian besar petani di Desa Gempol ini belum menggunakan sistem tanam jejar legowo. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk kimia itu masih tinggi, pestisidanya juga masih tinggi. Sedangkan untuk penggunaan pupuk organiknya itu bisa dikatakan masih rendah. Kemudian sebagian besar petani itu juga belum mengembangkan potensi padi organik. Jadi di Desa Gempol belum ada penanaman padi organik. Pernah dicoba tapi hanya 1-2 orang, tapi itu gagal karena ya potensi pupuk kimianya yang digunakan di lahan sawah petani lainnya itu masih besar, jadi tidak memberikan pengaruh yang besar juga untuk yang menanam padi organiknya. Itu beberapa masalah yang dihadapi oleh petani Desa Gempol. Setelah kita melakukan identifikasi keadaan, potensi, dan masalah yang ada di desa, yang dilakukan selanjutnya itu adalah penyusunan strategi SWOT. Nah, untuk penyusunan strategi SWOT ini sendiri dilakukan berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk faktor internal itu ada kekuatan dan juga kelemahan. Nah, kekuatan dan juga kelemahan itu dilihat dari lingkup dalamnya Desa Gempol. Jadi yang ada potensi dan masalah, kekuatan dan kelebihan yang ada di Desa Gempol. Sedangkan untuk yang eksternal ini sesuatu yang datanya dari luar dan tidak bisa diduga. Nah, itu ada peluang dan ancaman. Jadi dalam menyusun strategi SWOT itu kita berlandaskan dari analisis faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk yang ketiga itu ada kegiatan penguatan pelatihan, karena tadi judulnya adalah penerapan metode pemberdayaan masyarakat dalam penyuluhan pertanian. Nah, dalam kesempatan ini di Desa Gempol itu telah dilakukan pelatihan, yaitu pelatihan alsintan, alat mesin pertanian. Nah, untuk alsintannya ini lebih khusus ke penggunaan traktor dan kultivator. Kemudian sasaran dari pelatihan ini adalah kelompok tani, jadi ada 4 kelompok tani. Nah, itu sasaran dari pelatihan ini, di mana tujuannya nanti untuk meningkatkan PSK-nya petani, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya petani.
dan diharapkan nanti petani dapat mengaplikasikan pemanfaatan alsintan ini di dalam budidaya kegiatan budidayanya. Kegiatan pelaksanaan hasil pelatihan. Jadi dalam pelatihan ini difokuskan adanya penyuluhan dan juga pemberdayaan. Nah, penyuluhannya itu dilakukan di hari pertama. Kan di kegiatan pelatihan ini ada 2 hari ya. Jadi hari pertama itu dilakukan penyuluhan, di mana itu memfokuskan untuk penambahan pengetahuan kepada petani tentang pemanfaatan alsintan dalam kegiatan budidaya, khususnya pengolahan tanah. Itu difokuskan pada pengetahuannya. Kemudian untuk hari kedua itu tujuannya untuk meningkatkan keterampilannya. Jadi dilakukan praktik langsung bersama penyuluh dan juga petani untuk mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan penggunaan alsintannya. Jadi bagaimana cara mengoperasikan si traktornya tadi. Dan juga di sana nanti tiap-tiap masing-masing petani mungkin bisa diambil contoh beberapa orang nanti yang akan mempraktekannya. Jadi biar para petani itu tahu gimana sih cara menggunakannya, gimana rasa menggunakan untuk ketika kita mengolah tanah dengan menggunakan traktor daripada kita menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu lama gitu dalam operasionalnya. Nah, setelah dilakukan kegiatan latihan alsintan tadi, masih ada kegiatan yang biasanya dilakukan untuk tahapan berikutnya. Jadi ada pendampingan dan kemandirian. Jadi kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh penyuluh pertanian dengan memberikan perhatian, di mana selain perhatian itu penyuluh juga akan memberikan suatu pesan kepada petani, memberikan motivasi, memberikan ajakan untuk selalu untuk menggunakan alsintan ini, kemudian memberikan nasihat, solusi. Bila petani mengalami kendala, nanti penyuluh yang akan memberikan saran atau memberikan masukan kepada petani untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang dihadapinya. Kemudian si penyuluh petani itu juga mengajak kerjasama dengan petani untuk terus meningkatkan produktivitas dan mendukung program pemerintah dengan menggunakan alsintan itu dalam kegiatan budidayanya, bisa di budidaya padi ataupun budidaya tanaman lainnya. Pendampingan itu dilakukan juga untuk mengetahui bagaimana tingkat adopsi petani. Jadi setelah pelatihan diberikan, nanti kan petani akan mempraktekkan sendiri di masa sebelum tanamnya, di masa proses pengolahan tanahnya. Jadi petani nanti kan karena sudah mendapatkan bantuan berupa alsintan dari pemerintah, petani pastinya akan menggunakan traktor tersebut untuk kegiatan pengolahan tanah. Jadi di samping itu juga ada pendampingan yang didampingi oleh penyuluh petani untuk mengetahui bagaimana tingkat adopsi petani terkait pemanfaatan alsintan untuk pengolahan tanah. Jadi penyuluh pertanian bisa tahu bagaimana tingkat perkembangan dari proses pelatihan hingga proses yang dilakukan petani saat budidaya. Terakhir ini adanya kegiatan evaluasi pelatihan. Jadi kegiatan evaluasi pelatihan ini dilakukan tidak hanya di akhir saja, namun di setiap proses pelatihan itu akan dilakukan evaluasi pelatihan. Namun untuk di akhir pelatihan itu biasanya dilakukan bukan hanya di akhir sih, di semua kegiatan evaluasi dilakukan secara bersama-sama dengan pihak yang berkaitan saat kegiatan di lapangan. Jadi evaluasi ini untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang telah dilakukan ketika melakukan pelatihan. Jadi petani maupun pelaksana juga tahu kurangnya di mana, terus kemudian kelebihannya di mana, apa yang perlu diperhatikan lagi, apa yang perlu diperbaiki lagi dari pelatihan yang kemarin gitu. Kemudian evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan mendapatkan data-data dari kegiatan pendampingan. Jadi evaluasi dan pendampingan atau monitoring itu saling berkaitan. Jadi gunanya evaluasi ini untuk meninjau kembali apa yang perlu diperhatikan untuk kedepannya. Jadi kegiatan evaluasi ini sangat penting dilakukan dan biasanya penyuluh pertanian
dan juga pelaksana itu melakukannya bersama-sama dengan petani. Dan jadi teman-teman, bahwasanya untuk yang terakhir ya, di Desa Gempol ini pernah dilaksanakan juga sekolah lapang pengendalian hama terpadu dan juga sekolah lapang untuk budidaya tembakau. Jadi selain Al-Sintan sudah pernah dilakukan pelatihan lainnya. Nah, perlu dikembangkan juga karena mengetahui potensi dan masalah yang sering dihadapi oleh petani berdasarkan hasil identifikasi. Perlu juga dilakukan kembali pelatihan tentang pemanfaatan limbah hewan ternak, karena para petani juga beternak, tapi untuk limbahnya itu atau kotorannya itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi itu perlu dikaji ulang dan perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, bahkan sikap petani. Nah, di mana nantinya pemanfaatan itu digunakan untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang nantinya dikembalikan lagi waktu budidaya tanaman. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan atau presentasi dari saya tentang penerapan metode pemberdayaan masyarakat di penyuluhan pertanian yang ada di Desa Gempol. Nah, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik yang bersifat membangun, saya persilahkan dengan senang hati. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.